Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas satu topik penting dan mendasar. Apa perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pendidikan? Pernahkah Anda mengikuti ujian, lalu merasa nilainya tidak mencerminkan usaha belajar Anda? Atau pernahkah Anda melihat guru menilai dengan cara yang Anda anggap kurang adil? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena pendidikan bukan hanya soal angka. Hari ini, kita akan bedah bersama bagaimana evaluasi dilakukan secara adil dan moderat, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses memberikan angka atau skor untuk menunjukkan tingkat pencapaian belajar. Misalnya, tes pilihan ganda dengan nilai 80. Itu adalah hasil pengukuran. Apakah penilaian sama dengan pengukuran? Tidak. Penilaian adalah proses yang lebih luas. Ia mencakup pengumpulan informasi melalui tes, observasi, proyek, jurnal belajar, dan lainnya. Penilaian bisa bersifat kuantitatif dan juga kualitatif. Artinya, bukan hanya angka, tapi juga makna dan konteks. Apa itu evaluasi? Apakah evaluasi hanya soal angka dan nilai? Bukan. Evaluasi adalah proses menafsirkan hasil pengukuran dan penilaian untuk membuat keputusan. Evaluasi menjawab pertanyaan penting. Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Haruskah diperbaiki, dilanjutkan, atau diulang? Apa hubungan ketiganya? Bagaimana hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Ibarat lingkaran. Pengukuran berada di dalam penilaian. Penilaian berada dalam evaluasi. Evaluasi adalah kerangka besar yang menaungi semua proses pengambilan keputusan berdasarkan data pembelajaran. Mengapa penting untuk guru PAI? Apa risiko jika guru salah memahami konsep ini? Evaluasi yang tidak adil bisa menzalimi siswa. Bisa jadi, siswa punya pemahaman baik, tapi nilainya buruk karena instrumen yang salah. Dalam Islam, menilai adalah amanah. Qs. An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Qs. Al-Maidah ayat 8. Berlaku adillah. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Bagaimana moderasi dalam evaluasi? Apakah kita boleh memaksakan satu tafsir atau mazhab dalam soal PAI? Tidak. Guru harus menghargai ragam pemikiran selama masih dalam koridor syariah. Guru harus menghargai ragam pemikiran selama masih dalam koridor syariah. Contoh, siswa menjawab soal zakat dengan pendekatan mazhab Hanafi, sementara guru bermazhab Syafi'i. Penilai yang moderat akan menghargai argumen, bukan sekadar kesesuaian teknis. Maka evaluasi harus adil, inklusif, mendidik hati dan pikiran. Bayangkan Anda sedang berdiri di depan kelas. Anda melihat sekumpulan wajah-wajah muda, masing-masing dengan harapan, ketakutan, dan kemampuan yang berbeda.
Sebagian langsung paham saat Anda menjelaskan. Sebagian lagi membutuhkan waktu. Lalu saat ujian datang, Anda pun memberi soal dan pada akhirnya nilai. Tapi, apakah nilai itu benar-benar mencerminkan apa yang mereka pelajari? Kita seringkali terlalu cepat menyimpulkan nilai seseorang dari angka 70, 80, 95, seolah angka itu cukup untuk menggambarkan seluruh usaha dan potensi manusia. Tapi, apakah benar, seorang siswa yang mendapat 60 berarti ia tidak paham? Atau mungkin ia hanya sedang lelah, sedang sakit, atau sedang tidak percaya diri? Angka tidak selalu jujur. Pengukuran memang penting. Kita butuh alat untuk membaca pencapaian. Tapi pengukuran hanyalah permulaan. Ia hanya mengukur apa yang tampak, bukan apa yang sedang tumbuh. Seperti termometer, ia bisa mencatat suhu, tapi ia tidak bisa membaca semangat. Maka datanglah penilaian. Penilaian yang baik adalah penilaian yang memberi makna. Seorang guru yang bijak tahu kapan harus menguatkan, bukan sekadar mengoreksi. Ia tahu bahwa nilai tidak hanya turun dari angka, tapi juga dari proses, dari niat, dari perjalanan. Guru yang adil tidak memberi nilai semata-mata karena siswa menjawab dengan benar, tapi juga karena siswa menunjukkan kejujuran, ketekunan, atau keberanian untuk mencoba. Dan akhirnya, semua itu bermuara pada evaluasi. Evaluasi adalah momen reflektif, bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk kita, para pendidik. Sudahkah kita mengajar dengan cara yang tepat? Sudahkah kita menilai tanpa prasangka? Sudahkah kita memberi kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk berkembang? Dalam Islam, kita diajarkan bahwa menilai orang lain adalah perkara serius. Surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Nilai bukan sekadar data, ia adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Maka, mari kita evaluasi bukan dengan mata saja, tapi juga dengan hati. Mari kita ukur bukan hanya skor akhir, tapi juga semangat untuk tumbuh. Mari kita menilai bukan hanya benar dan salah, tapi juga niat, akhlak, dan proses. Sebab di balik angka yang kecil, bisa jadi ada hati yang besar. Dan di balik jawaban yang salah, bisa jadi ada jiwa yang sedang belajar jujur. Dan bukankah itu yang lebih penting? Evaluasi yang baik tidak membuat siswa takut belajar, tapi justru membuat mereka ingin terus mencoba. Karena mereka tahu, belajar itu tentang tumbuh, bukan tentang sempurna. Semoga kita semua menjadi pendidik yang tidak hanya cakap mengajar, tetapi juga bijak menilai. Yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menghidupkan hati. Mari kita renungkan sejenak. Jika seorang siswa duduk diam di kelas, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mencoba mencatat, tapi ketika ujian tiba ia tidak mampu mengerjakan dengan baik. Apakah itu berarti ia gagal? Atau justru kita yang belum menemukan cara terbaik untuk mendekatinya? Pengukuran hanyalah angka. Ia menyederhanakan realitas yang kompleks. Ia menghitung benar dan salah, tapi tidak bisa menjangkau hal-hal tak terlihat, kecemasan, keberanian, bahkan niat baik. Seorang siswa yang menjawab 5 soal dengan benar setelah berjuang melawan rasa takut, mungkin lebih berhasil secara manusiawi daripada siswa lain yang menjawab 10 soal dengan mudah tapi tanpa usaha. Penilaian seharusnya lebih luas. Ia bukan hanya hasil akhir, tapi juga menghargai proses. Ia melihat bagaimana seseorang tumbuh, bagaimana ia berubah dari minggu ke minggu. Seorang siswa mungkin belum mencapai target kognitif, tapi ia menunjukkan peningkatan sikap, lebih sopan, lebih aktif, lebih peduli. Bukankah itu juga bentuk pencapaian? Penilaian yang bijaksana tidak semata-mata mengedepankan kuantitas. Ia mempertimbangkan kualitas, baik dalam isi maupun dalam hati.
Evaluasi bukan akhir, tapi awal untuk perbaikan. Ia bukan sekadar alat seleksi, tapi juga sarana refleksi. Bukan hanya siswa yang dievaluasi, guru pun semestinya mengevaluasi diri. Sudahkah metode kita efektif? Sudahkah kita menginspirasi? Sudahkah kita menghadirkan ruang yang aman bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang? Nabi Muhammad pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan, secara sungguh-sungguh, penuh kesempurnaan." Hari, Tabrani, itulah etika dalam mengevaluasi. Bukan asal nilai keluar, tapi benar-benar merepresentasikan usaha siswa dan keadilan dari guru. Dalam konteks moderasi beragama, kita pun perlu berhati-hati dalam membuat soal dan menilai pemahaman agama. Tidak semua siswa datang dari latar belakang yang sama. Tidak semua punya akses belajar agama sejak dini. Dan tidak semua berpikir dalam kerangka pemahaman yang sama. Lalu, apakah jawaban yang berbeda selalu salah? Tentu tidak. Selama masih berada dalam kerangka syariat yang benar, ragam pemikiran patut dihargai. Inilah wujud moderasi dalam evaluasi. Tidak memaksakan tafsir tunggal, tidak menghakimi dengan sempit, tetapi menggali makna yang bisa membangun pemahaman, bukan memenjarakannya. Maka, ketika kita memberi soal, berikanlah juga kesempatan. Ketika kita memberi nilai, berikanlah juga harapan. Evaluasi yang baik tidak menciptakan kecemasan, tetapi membangkitkan motivasi. Ia bukan menakutkan, tapi menenangkan. Bukan menghukum, tapi mengarahkan. Karena sesungguhnya, pendidikan bukan tentang siapa yang terbaik hari ini, tetapi siapa yang mau terus belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih baik esok hari. Renungkan, pernahkah kita terlalu cepat memberi nilai kurang? Pernahkah kita lupa memberi apresiasi atas perubahan kecil? Pernahkah kita menilai siswa hanya dari apa yang terlihat, dan bukan dari semangat mereka untuk terus mencoba? Mari hadirkan ruang belajar yang lebih manusiawi, lebih inklusif, lebih mendidik, bukan hanya mencetak skor, tapi membentuk insan. Dan di akhir semua ini, semoga nilai yang paling penting bukanlah angka yang tertulis di rapor, melainkan perasaan siswa bahwa mereka didengar, dipahami, dan dihargai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.